Baik. Kita mulai aja sambil menunggu yang lain. Kamu kok nyepit aja nyepit aja no. Pojok no pojok ini gara ngantuk. Sini bisa. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Kita lanjut ayat kursi. Kita lanjut surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi azhaba
alladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ustadz Imam yang saya hormati, Ustadz Haris yang saya hormati, anak-anak sekalian yang berbahagia, marilah kajian kita malam ini kita niati sama-sama hanya semata-mata karena mencari ridha Allah, semata-mata untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Dengan semakin banyak ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita pelajari, tentu harapannya adalah semakin baik perilaku kita sehari-hari. Perilaku kita sesuaikan dengan apa yang telah kita miliki ilmunya. Karena semua dalam kehidupan kita tidak ada satupun yang tidak diatur oleh Islam. Kalau yang lalu saya sampaikan, tidak ada satupun pri kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai mau bangun lagi, artinya 24 jam itu semua aspek kehidupan kita diatur oleh Islam. Tidak ada agama selain Islam yang mengatur perilaku manusia secara lengkap. Yang lengkap adalah Islam. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pola bersyukur kepada Allah dalam kaitannya dengan ini, ya bagaimana kita melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat, salam, semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dalam kehidupan kita kadang kita juga ada istilah guyon. Kadang ada istilah wah umek diluk tok. Sehingga dalam saat-saat tertentu kadang tidak disadari, tidak kita sadari, tidak sampean sadari, kemudian menggunakan barang atau benda milik orang lain tanpa seizin yang punya. Misalnya satu ketika sampean mau ke kamar mandi, sampean mau ke belakang, sampean mau kemana, lalu golek sandali dewi kan nemokno, akhirnya sandalnya orang lain diambil, dipakai dengan niat tidak diambil, nanti akan dikembalikan. Memanfaatkan barang atau benda milik orang lain seperti itu diharamkan oleh Allah.
hukumnya haram, tidak boleh. Karena itu dalam kesempatan ini silakan ditulis. Temanya yang pertama adalah ghasab. Ghasab. Kalau Arabnya ghin sob ba, ghasab. Tulisan Indonesianya ya GH SH UB, ghasab. Ghasab. Ya. Pendapat jumhur ulama itu semua ulama berpendapat ghasab itu arti sekarang yang pertama arti ghasab ya, menggunakan atau memanfaatkan harta atau barang, menggunakan atau memanfaatkan harta atau barang milik orang lain, harta atau barang milik orang lain tanpa seizin yang punya, tanpa seizin yang punya, tanpa seizin yang punya, koma, termasuk mengambil harta orang lain, mengambil harta orang lain secara zalim, termasuk mengambil harta orang lain secara zalim. Saya ulang. Ghasab adalah, arti ghasab adalah menggunakan atau memanfaatkan harta atau barang milik orang lain tanpa seizin yang punya, tanpa seizin yang punya, koma, termasuk mengambil harta orang secara zalim, termasuk mengambil harta orang lain secara zalim. Ya, perhatikan dulu. Jadi ini ada benda milik orang lain. Kalau tadi di awal Pak Afwan dalam pembukaan tadi, misalnya kita memanfaatkan sandal orang, sandal teman, teman kita yang punya sandal itu tidak tahu bahwa sandalnya kita pakai, maka itu termasuk ghasab.
Ada teman bawa sepeda, sepedanya niatnya kita pinjam, tapi ketika meminjam sepeda itu tidak seizin yang punya sepeda itu, pokoknya diambil aja, dibawa saja. Meskipun dengan niat sepeda itu akan dikembalikan, maka perbuatan seperti itu termasuk ghosab. Ghosab, bahasa kita namanya gasap. Atau mungkin yang lain, satu ketika niatnya baik, mau sholat, karena terbiasa pakai kopiah, kemudian lupa tidak bawa kopiah, ternyata di serambi masjid atau di tempat yang akan kita tempati sholat itu ada kopiahnya orang nganggur. Tidak tahu nganggurnya karena dia juga terlupa, tidak terbawa pulang ketika dilepas waktu mau berwudu atau apa, kemudian itu langsung kita pakai, maka seperti itu namanya ghosab. Ghosab termasuk mengambil harta. Harta itu ya macam-macam. Harta itu bisa juga berwujud barang, harta itu juga bisa berwujud uang, harta itu bisa berwujud tanah, harta itu bisa berwujud rumah, dan lain-lainnya yang namanya harta yang bersifat materi. Memanfaatkan atau mengambil harta atau barang milik orang tanpa sepengetahuan yang punya, itu namanya ghosab. Lupa, kalau misalnya memanfaatkan tanah milik pemerintah, itu termasuk ghosab. Yang banyak terjadi, orang-orang itu belum punya rumah, lalu ada tanah, lalu ditempati. Gampangnya, misalnya ini halaman panti dahlan. Kemudian begitu saja tanpa izin, tanpa sepengetahuan, digunakan untuk meletakkan rombongnya untuk jualan. Kan tidak diambil itu tanahnya, tapi itu adalah miliknya panti dahlan. Kemudian begitu saja dipakai, tidak seizin, tidak memberitahu, maka itu termasuk ghosab. Misalnya satu ketika menempati teras rumah orang lain, apakah itu digunakan untuk jualan, apa digunakan untuk berteduh, dalam arti digunakan untuk istirahat walaupun sifatnya sementara, kalau tidak seizin yang punya, itu termasuk ghosab. Apalagi kalau punya niat yang jelek, ditepati pertama yang punya diam,
Meskipun yang punya itu sudah tidak rela dalam hal ini. Wong cek enak sih, pemanggon akun sakar dhewe. Tapi tidak diomongkan. Lalu dia diingatkan, Pak jangan di situ. Pak didik Pak. Mari dipasang kerdus. Mari kerdus dipasang triplek ke pendamping. Mari triplek, mari dipasang tembok. Dan nggak punya, nggak apa bukan miliknya, maka itu termasuk ghosab. Ya, termasuk ghosab. Kebanyakan yang terjadi hal seperti itu. Kalau tingkat orang-orang dewasa, kalau tingkat anak-anak seusia sampean ini biasanya ghosabnya itu ya ghosab sandal, ghosab sepeda, dauntel, ya, ghosab apa lagi, pokoknya hal-hal yang sekiranya dianggap remeh itu, kemudian niatnya itu memang niat pinjam, tapi pinjam tidak memberitahu yang punya, maka itu namanya ghosab. Paham ya? Karena itu jangan ringan, jangan enteng-enteng itu. Karena orang yang ghosab itu bisa jadi dapat menyakitkan hati orang yang punya. Bisa jadi. Misalnya barang itu tidak pernah digunakan oleh orang lain, hanya untuk dirinya. Satu saat tadi itu ketinggalan atau apa, tahu-tahu sampean memerlukan, lalu saya pakai saja, berarti orang itu kan sakit hatinya. Ya. Nah, orang yang semacam ini menggunakan harta, menggunakan barang, memanfaatkan benda-benda milik orang lain yang tanpa seizin itu namanya ghosab. Kalau sampai menimbulkan yang punya barang, yang punya harta, yang memiliki benda itu kemudian sakit hati, maka bisa jadi menyebabkan kita nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan orang itu bisa menuntut kepada Allah untuk minta ganti rugi. Kalau ganti rugi di dunia, mungkin ganti rugi umumnya kita adalah dengan uang, dengan harta. Kalau kita punya bisa kita ganti rugi, tapi nanti kalau sudah minta ganti rugi itu di akhirat, maka yang namanya emas dinar sudah tidak berguna. Uang tidak berguna. Ganti rugi di akhirat nanti adalah ganti rugi dengan dosa dan pahala. Ganti ruginya tidak bermanfaat lagi, yang namanya harta benda emas dinar tidak bermanfaat, uang sudah tidak berguna. Kalau sudah minta ganti rugi di akhirat, itu ganti ruginya adalah pahala dan dosa. Ya. Satu misal, saya pernah menyakitkan hati sampean. Sampean selama hidup tidak pernah memaafkan saya. Nanti ketika di akhirat, ya, pahala saya banyak, dihisab oleh Allah, pahala saya banyak karena saya banyak beribadah umpamanya. Tahu-tahu ada datang, ya Allah, saya nuntut, ya Allah, ada apa? Pak Akwan itu memang pahalanya banyak, tapi beliau pernah menyakitkan hati saya minta ganti rugi, ya Allah. Maka ganti ruginya tidak bisa dengan harta benda saya karena sudah tidak berlaku. Tapi apa ganti ruginya? Pahala saya diambil untuk diberikan kepada sampean orang-orang yang menuntut tadi. Ya.
Ternyata ada lagi orang datang. Ya Allah, saya juga nuntut. Saya pernah dizalimi oleh Pak Akhwan waktu di dunia. Karena itu saya nuntut. Misalnya hartanya dia pernah saya ambil, satu misal di dunia, maka di akhirat tidak bisa harta saya diambil diberikan dia, tidak bisa. Kenapa? Karena harta sudah tidak berlaku. Emas, perak, dirham, uang sudah tidak berlaku. Maka apa ganti ruginya? Diambilkan pahala saya, diberikan pada orang yang nuntut tadi itu. Karena banyak yang nuntut, maka pahala saya diberikan pada mereka semua, maka lama-kelamaan pahala saya habis. Kenapa? Karena digunakan untuk membayar orang-orang yang nuntut ketika pernah saya dzalimi waktu di dunia. Ternyata juga masih ada orang yang nuntut lagi. Bentar ya. Masih ada orang yang nuntut lagi. Maka akan diambilkan pahala saya lagi. Tapi karena pahala saya sudah habis, digunakan untuk nempuhi, untuk bayar orang-orang yang nuntut-nuntut tadi, maka nggak bisa ngambil pahala saya. Tapi orang yang nuntut itu dosanya diberikan, diambil, diberikan ke saya. Itu hadis Rasulullah. Itu beratnya, ya. Makanya anak-anak harus berhati-hati dalam bertingkah berlaku. Ghosab ini bisa jadi seperti itu. Ini ghosab. Jadi saya ulangi, ghosab itu adalah memanfaatkan, menggunakan atau memanfaatkan atau mengambil harta atau barang milik orang lain tanpa sepengetahuan yang punya. Itu ghosab. Yang kedua, hukumnya ghosab. Hukum ghosab, tulis. Ghosab hukumnya haram. Haram. Ghosab hukumnya haram. Yes. Karena haram berarti berdosa. Tapi karena ghosab itu pada dasarnya tidak ada niatan untuk mengambil, untuk mencurinya, maka bagaimana pola yang nomor 3? Cara tobatnya orang yang berbuat ghosab. Bagaimana cara bertobatnya orang yang berbuat ghosab? Yang pertama, mengembalikan barang yang dipakai tadi. Mengembalikan harta atau barang yang digunakan tadi kepada pemiliknya. Nek ana wong menggunakan lahan punya orang lain, gunakan jualan, mungkin didekno omah macam-macam, kemudian ternyata yang punya itu tahu tidak boleh, maka orang yang ghosab tadi wajib mengembalikan barang milik orang itu. Nah, mengembalikannya model sekarang ya macam-macam. Bisa jadi dikembalikan barangnya, kalau itu barangnya tidak rusak. Ya, kalau barangnya rusak harus mengganti. Contoh sandal, ketika dipakai, ketika digunakan awal itu masih baik. Nggak taunya sandalnya karena dibuat lari-lari pedot,
rusak. Maka sandal yang digunakan oleh orang yang gosok tadi harus dikembalikan dengan kondisi yang masih baik. Nek gak iso api, ya harus mengganti dengan pola apa? Membelikan yang baru. Itu kalau wujudnya barangnya berupa sandal atau mungkin berupa pakaian yang lain. Contoh ini, kalau gosok sepeda, satu misal, ketika dipakai masih baik, ternyata begitu selesai dipakai sepedanya rusak, maka harus dikembalikan dengan yang baik. Apa? Harus diperbaiki dulu. Dan banyak hal sekarang itu tidak hanya barang itu, mobil aja banyak orang yang gosok. Apa gosok mobil? Pertama, sewa rental, sewa seminggu, sudah dibayar perharinya sekian ratus ribu seminggu. Ternyata setelah 7 hari mobilnya nggak pulang-pulang, malah digadekno. Setelah ketahuan nggak mau nebus mobilnya, yang nebus malah yang punya. Ditambah lagi mobilnya sudah banyak yang dulunya masih mulus menjadi tidak baik, ono sing dekok, ono sing sudah tidak mulus lagi, peot, macam-macam. Dan itu modus seperti itu sekarang ini semakin semarak. Semakin semarak. Termasuk modus gosok tanah, gosok lahan. Ya. Gosok lahan. Dumepe pemerintah, Pak. Di sebelah jembatan atau apa, lalu digunakan untuk macam-macam, tidak seizin pemerintah, tapi ada karena yang namanya apa, komplotannya orang yang tidak baik, maka ada orang yang tidak baik itu, kamu harus bayar ke saya, dia itu tidak jadi apa-apa. Kalau tahu dia pegawai pemerintah, tapi bukan urusan itu, tapi duitnya dipangan dewe, itu termasuk gosok. Kalau untuk sampean, ya tingkatannya menurut saya ya paling enggak ya gosok sandal, gosok sepeda ontel, gosok apa, gosok sepatu, gosok itu. Maka kalau ingin tobat, satu, karena hukumnya berdosa, haram, maka ingin tobat, satu, mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Cara yang kedua, harus meminta maaf kepada yang punya. Kalau yang punya itu kemudian mengatakan, saya tidak maafan, saya harus minta ganti rugi. Ya, supaya kita tidak berdosa, dosanya tidak berlanjut, yo harus memberikan ganti rugi. Anak-anak masih ingat, kalau nggak salah pernah saya ceritakan juga, seorang pemuda di masa para sahabat, luar biasa. Para sahabat itu ada salah seorang sahabat, ternyata apa? Ada sebuah buah yang terjatuh dari pohonnya.
lalu diambil dimakan. Lalu cerita kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Mintalah maaf kepada yang punya. Dika ojo turu ae. Kon kok turu tok kon nang ngene pojok kon nang nengah turu ae. Awas. Garai gak barokah nanti ilmunya. Maka dicari pemilik lahan, pemilik pohon itu. Dicari sampai tanya lama baru ketemu. Setelah ketemu, apa jawab dia? Saya akan memaafkan, tapi dengan syarat. Apa syaratnya, Pak? Syaratnya kamu harus menjaga kebun ini selama 3 bulan. Bagian nyirami, bagian memperbaiki, bagian jaga selama 3 bulan. 3 bulan apa 3 tahun? Itu 3 tahun itu. Begitu selesai 3 tahun, maka selanjutnya sudah Pak ini. Selanjutnya kamu harus mau mengawini anak saya. Lupa kenapa? Karena anak saya buta. Anak saya tidak bisa jalan. Anak saya buta dan tidak bisa jalan. Ternyata karena itu demi untuk supaya mendapatkan pengampunan karena makan satu buah yang sudah terjatuh tadi, akhirnya dia mau. Oke lah Pak, mau. Ternyata apa yang terjadi begitu nikah, ternyata anaknya itu buta karena tidak pernah melihat kemaksiatan, tidak pernah melihat sesuatu yang jelek, hanya di rumah. Anaknya tidak bisa jalan karena tidak pernah keluar rumah, tapi anaknya cantik luar biasa. Itu adalah kenikmatan orang yang jujur tadi itu. Nah, itu barokahnya orang yang jujur. Ya, nah ini penting. Ya, itu gosop. Karena itu jangan sampai kita terbiasa gosop, ya. Ojo biasa nyela-nyele barang wong. Oh sandal gawe, sandal digawe. Itu nggak boleh. Itu ada yang punya. Jangan dibiasakan, anu Pak, sandal saya sudah rusak ya. Ya apa caranya iso beli sandal meskipun tidak harus baik. Apa kepada ibu, pada ayah atau kepada panti yang bina sampean semua. Ya. Ini itu masalah gosop. Oke, paham ya? Selanjutnya yang kedua, tema yang kedua. Satu ketika saya melihat apakah itu di sekolahan atau satu ketika saya buang air kecil ke kamar mandi di panti ini, kadang-kadang saya masih bau apa? Bau kencing. Bau kencing. Karena itu tema yang kedua, kaifiat BAB dan BAK menurut Rasulullah. BAB dan BAK, buang air kecil dan buang air besar menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara kencing dan cara beol menurut Nabi. Kaifiat itu tata cara. Yes. Tadi Pak Khon menyampaikan tidak ada agama yang sesempurna Islam.
Sampai apapun itu ada tata caranya. Sudah? Paham ya? Sekarang tata cara kencing menurut Rasulullah. Yang pertama, masuk kamar mandi, berdoa dulu dan melangkahkan kaki yang kiri. Berdoa dan melangkahkan kaki yang kiri dulu. Tambah dulu nggak apa-apa biar lebih jelas. Jal, apal doa masuk kamar mandi? Lupa. Takon azem. Ketoro berarti gak tau ndonga kon. Mulai nanti nih gak ndonga golek nang kamar mandi. Kemarin sudah saya singgung loh pertemuan yang kemarin. Ojo garuk-garuk kuping. Dah. Apa doa kamar mandi? Loh. Kono sing iso. Loh. Ya, apa? Ya, alhamdulillah si ono sing BCI ketua IPM Moro Kerembangan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu tolong setiap masuk kamar mandi itu diwoco ben gak hilang apalane. Kalau kamu nggak baca yo lupa. Oh, namanya hafalan. Hafalan itu ya kalau nggak diingat ya lali. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Satu itu. Yang nomor 2, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Yes. Ya apa carane? Kiblat kita ini kan arah barat. Anggap sana. Berarti nek nguyuh ngising, ojo adep rono, ojo adep rono. Bagaimana? Berarti menghadap ke selatan atau menghadap ke utara. Paham ya? Nek ini menghadap kiblat. Kalau gini membelakangi kiblat. Kalau gini kan enggak. Nah. Paham ya? Itu penting. Itu penting. Yang berikutnya apa? Bahasa Indonesia. Duduk jongkok. Apa duduk jongkok? Ongkong-ongkong. Wes, ongkong-ongkong. Kemudian kemaluannya itu dipegang dengan tangan kiri. Cekelono. Itu tuntunan Nabi itu. Ketokane kayak remeh ya. Tuntunan Nabi dicekeli dengan tangan kiri. Kenapa begitu? Wallahu alam. Ya supaya tidak kemana-mana barangkali air kencing kita itu ya
Dan kalau bisa, kalau kencing itu ya masuk di lubangnya kloset itu, tidak di luar kloset. Kenapa? Satu, kalau di lubang kloset, di lubang WC, itu nyiramnya lebih mudah. Satu. Yang kedua, ya, baunya tidak terlalu kemana-mana. Tapi kalau di luar lubang WC, di luar kloset, itu kan air kencing itu kan bleber morak-marik ya. Itu baunya juga kemana-mana. Kalau nyiramnya tidak bersih, maka tadi saya katakan, baik di sekolah maupun di sini, kadang saya ketika masuk kamar mandi itu masih berbau. Itu tandanya apa? Berarti ada anak yang ketika kencing itu tidak di dalam lubang kloset, di luar kloset, dan nyiramnya tidak tuntas. Nyiramnya tidak bersih. Karena nyiramnya tidak bersih, maka sisa-sisa bau itu masih ada. Tapi kalau dalam kloset, nyiramnya enak. Ya, jongkok, cekeli, ya, nggak dijarno, apa mana baik ngadeg, ini daai, moret marit, ditambah lagi sarungnya atau celananya tidak dipengkis, waduh. Mestinya harus dipengkes yang tinggi. Supaya apa? Supaya tidak terkena percikan air kencing. Kalau air kencingnya tidak mercik, tapi ketika kita nyiram dengan air, berarti air kencing kan campur dengan air tadi, berarti juga ikut najis. Kalau sampai mercik ke celana, maka celananya menjadi najis. Kalau celananya menjadi najis, maka kalau sholat tidak sah sholatnya. Ini penting. Penting. Ya. Nih. Termasuk sampean ketika kencing di dalam apa di sekolah. Harus berhati-hati. Ya apa Pak? Kalau cono juga di cono juga ini. Kalau kenyang ya cono gak dibuka gini tok, ya dibuka kabeh. Nah, sampai sini bisa. Kalau buka selerekannya cok, ya cono najis kabeh. Itu dibuka semua cononya itu sampai ke atas lutut. Yang bawah dipengkis, yang atas dipelorot. Nah, dipelorot ngene lah. Bahasa ya apa? Ya dipelorot. Ya. Kemudian kita kencingnya duduk jongkok tadi itu. Itu tuntunan Rasulullah. Tidak dengan berdiri. Tidak dengan berdiri. Nih. Ya, syukur kalau tempat kamar mandinya itu ada tempat duduknya untuk kencing. Ya, ada Pak tempat duduknya untuk kencing. Ada kamar mandi di Mekah dan di Madinah. Itu ada kamar mandinya pakai duduk, gak jongkok. Sama dengan ketika wudhu itu ada tempat duduknya, ada tempat mangkringnya kaki. Ini terkait dengan lalu dicawii, cawinya dengan
bersih minimal 3 kali. Kalau apa namanya cawinya dengan keran, ya bisa saja, tapi kan ada apa ya, ada tanda-tanda ini sekali, 2 kali, 3 kali kan gitu aja, nggak apa-apa. Tapi juga bisa jadi isok-isok ketika awal itu isok muncrat morak mari kena liane karena banter, kecuali kalau kerannya tidak banter pelan-pelan. Nah, sampean biasanya nih buka keran kan gitu aja wudhu, kadang-kadang wudhu itu loh sampean sikile durung cono durung dipingkis terus buka keran, kira-kira airnya sudah 1 timbo baru mingkis celananya, mingkis bajunya. Mestinya nggak gitu, pingkis dulu baju dan celananya baru buka keran. Begitu pula ketika cawi. Berikutnya masih kencing dan beol. Andai kata kencing atau buang air itu tidak mendapatkan air untuk istinja, tidak mendapatkan air untuk istinja, untuk cawi, maka boleh istinja dengan 3 batu atau 3 batu kerikil. Batu kerikil ya batu ini cili, ojo batu sing sak ini gede ini kon gani ya apa caranya? Ya kira-kira sak bola pingpong gitu ya, sik besar gitu, bola bekel gitu. 3 kali itu untuk bersihkan itu. Kalau sekarang itu kalau misalnya ketika kita rekreasi umpamanya, ya rekreasi, kemudian karena mau kencing, mencari tempat kencing atau toilet belum menemukan, dalam arti seado gak kuat, akhirnya bisnya atau mobilnya berhenti di pinggir jalan, maka itu harus berhati-hati. Tidak seperti yang Pak Afan ceritakan kemarin, koyok sopir truk langsung dienggirno mobile, mari ngono nguyur nang bane sur ngene tae. Gadik cewek. Mestinya kan bisa cewek dengan apa? Dengan air aqua yang dia bawa untuk minum. Ya tentunya mulutnya botol ya gak dideker ngene. Anunya ya kan dicurno ngene, baru tangan kiri yang ngosoki, yang membersihkan. Tuh. Kalau tidak menemukan air, ya tadi itu istinja dengan 3 batu yang kering. 1 batu, ganti batu yang lagi, ganti lagi. Kalau tidak ada batu ya lemah atau tanah yang kering, bisa boleh. Nah sekarang ini di hotel-hotel yang berbintang 5 atau bahkan di pesawat itu toiletnya malah tidak ada air, tidak boleh menggunakan air, cuma disiapkan tisu. Apa boleh istinja pakai tisu? Boleh, karena batu itu sifatnya adalah untuk meresap cairan air kencing, sisa air kencing tadi itu. Nah, tisu itu kan meresap. Kalau batu pakai 3 batu, kalau tisu ya paling enggak 3 kali potong. Kalau ada tisu yang anti ya pokok 3 kali. Ditutul lo ping telu. Mana ganti. Itu ketokane kelihatannya memang kayak apa ya, kayak bahkan ngomong kayak gini kan kayaknya kan porno gitu ya. Udah, itu tuntun Rasulullah. Tuntun Rasulullah. Tuh. Jadi gantinya sekarang tisu malah enak.
Kalau dulu kan tidak ada tisu, jarang. Ya, yang ada batu atau tanah yang kering, yang padat itu, tanah yang padat kering. Ini anak sekalian yang berbahagia, kaitannya dengan itu. Lah, bagaimana kalau pola dengan misalnya BL, BAB ya sama. Cuma membersihkan ketika istinjaknya BAB itu lebih soro daripada BAK, daripada kencing. Karena BL itu kan onok bendai. Ini gak resi yo, si ambu. Ya. Ini gak resi yo berbau itu. Karena itu harus bersih. Ya sampai bersih. Nah, kalau sudah pada saat BL itu tidak menemukan air, kemudian sampai di rumah atau apa menemukan air, ya lebih bagus kalau diulangi lagi, cawik dengan pakai air, supaya apa? Lebih bersih dan lebih meyakinkan kita. Ini anak sekalian, tolong dua hal itu yang saya sampaikan tadi, masalah ghosab, jangan dibiasakan ghosab benda apapun, ya. Ojo suka nyilih sandale konco. Lupa kalau di sekolahan, di masjid disiapkan sandal umum beda. Kalau memang disiapkan sandal untuk umum, ya memang itu untuk umum. Tapi untuk umum jangan dibawa pulang. Sandal di masjid, di sekolahan untuk umum itu adalah hanya untuk sarana dari tempat wudhu ke masjidnya, ke musolanya, bukan dibawa pulang. Sandal untuk umum dibawa pulang. Masjid, sekolahan beli 1 losen, 2 losen, 24 biji, seminggu sekolah belas. Berarti sudah diamankan semua itu. Diamankan oleh jamaah. Diamankan kemana? Diamankan ke rumah. Nah, sekolahan beli 1 losen, 12 biji, 12 pasang, oleh seminggu hilang teh. Karek merong pasang tok. Nah, itu namanya, itu tidak sekedar gosok, itu mencuri namanya. Karena sudah dibawa pulang. Ya, gosok itu niat awalnya tidak mencuri, cuma pinjam, tapi tidak memberitahu yang punya, itu jenenge ghosab. Kalau pinjam milik orang lain lalu tidak dikembalikan, maka statusnya berubah jadi mencuri. Paham? Mencuri apapun, sekecil apapun itu berdosa dan nanti dimintai pertanggungjawaban jawab. Salah satu diantaranya tadi sudah saya sampaikan, saya contohkan. Kalau kita suka menyakitkan hati orang, bisa jadi pahala kita yang banyak, sholatnya rajin, ngajine rajin, nanti di akhirat entek tekor mergo apa? Digawe apa? Nimbali, digawe balesi orang-orang yang pernah kita sakiti hati ketika didu. Na'udzubillahi min itu ghosab. Terkait dengan kencing, kembali lagi ya. Jadi contohnya seperti tadi, jangan lupa kalau mau masuk kamar mandi, ya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Pak, kalau di luar, maaf tadi saya contohkan, kan nggak masuk kamar mandi, ya kan? Kita kencing di sebelahnya pohon, pinggir jalan, satu misal, karena cari toilet umum, kesuwen ngenteni pom bensin kadoan. Kalau gak kuat di situ, ya kita area, misalnya kita berdiri di sini, lah kita mau kencingnya di sini, ya kita anggap ini sudah masuk kamar mandi, tetap doanya di situ. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Itu, ya.
Kemudian tadi yang kaitannya dengan kencing dan beol, yang terakhir belum. Apa itu? Keluar kamar mandi, mendahulukan kaki yang kanan. Setelah keluar dari kamar mandi, berdoa. Apa dongane? Kapal. Oke? Kapal. Zimi. Ya, zami lah, zami. Doanya keluar kamar mandi. Enggak. Radi. Zem. Leleren buka prembon, buka HP DC. Doa keluar kamar mandi. Apa? Enggak, non diangga. Nah, iku sapa iku? Lah iya. Apa? Ya alhamdulillah. Minimal alhamdulillah. Alhamdulillah terus diapakno alhamdulillah. Alhamdulillah hilladzi azhaba anil adza wa afani. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Minimal anak-anak ketika lupa, minimal jangan lupa pertama itu maca bismillah, nek mari maca alhamdulillah. Minimal itu. Tapi yang tidak kalah pentingnya, kalau itu kamar mandi, WC, tidak boleh bicara dalam kamar mandi. Sampai no kamar mandi ngising, ono kancane arep mlebu. Tok sapa nek jero iki? Aku sing telu mari. Enggak usah. Ya dehem tuh. Itu tandanya masih ada orang. Ojo dijawab. Upamane nyanyi. Kadang-kadang nyanyi ini. Nang kamar mandi nyanyi ae. Konser nang kamar mandi. Ya, bahkan ada yang memberikan contoh satu misal dalam kamar mandi itu kan mosok nggak boleh membaca apa-apa. Memang iya, tapi ketika perut sakit, ya mari ngono iso ngising dengan nikmat, enak. Itu kan kita kan alhamdulillah kan. Tapi alhamdulillah itu aja maca alhamdulillah dalam kamar mandi. Bahkan ada yang mengatakan, ada yang memberikan contoh bismillahirrahmanirrahim kalau dalam kamar mandi aja ya dalam hati tok. Nah, zikir itu tidak diucapkan. Itu. Paham ya? Jadi misalnya kita di dalam kamar mandi, kebetulan kamar mandinya tidak ada tempat wudhunya, ya kan? Mari beol, mari kencing, mandi, kemudian dilanjut dengan berwudhu. Tidak ada keran wudhu khusus di luar kamar mandi, yang ada cuma di dalam kamar mandi. Lah, untuk wudhu kan bismillah kan? Maka bismillahnya cukup bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah, ya cukup dalam hati aja. Paham ya? Ya anak sekalian, malam ini dua saja yang saya sampaikan, karena besok ini hari libur. Besok ini hari apa? Kamis. Iya, Kamis seru aku. Karena hari libur. Libur apa itu? Hari Pancasila ya. Kalau dulu itu Pancasila itu kan 1 Oktober. Sekarang 1 Juni. Nggak tahu kenapa dirubah seperti itu. Okelah, Pancasila. Kemudian dilanjut dengan Jumat, Sabtu itu libur apa? Cuti bersama. Hari kenaikan Isa kok. Hari apa itu? Ya, nggak tahulah libur atau tidak. Ya ada sekolah yang
Kalau sekolah Muhammadiyah memang ada edaran dari Majelis Disasmen Surabaya bahwa Kamis, Jumat, Sabtu itu libur. Karena Kamis itu hari tanggal merah, Jumat, Sabtu libur bersama. Tapi gurunya tidak ada yang tidak libur, besok itu masih masuk ada. Ya, saya kira itu anak-anak ada yang tanyakan. Oh, saya nampol, nah gak takut jarang mari. Ya, nah mangan, nang boleh. Kon sok guyu-guyu ae kon. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan nanti satu ketika kalau ada perintah, ada instruksi dari pembina untuk mengadakan ulangan, maka catatan-catatan itu sangat penting. Bahkan akan memberikan ulangan-ulangan itu ya tidak keluar dari apa yang sudah pernah saya sampaikan. Karena itu ada jurnalnya, saya juga punya catatan opo sing tak kena. Sekian, kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.